Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab memuliakan keluarga Nabi dan keutamaan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian kedua. Kemarin sudah dijelaskan menurut firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Allah mensucikan keluarganya Nabi itu dengan sesungguhnya. Keluarga Nabi ini disucikan oleh Allah dari dosa-dosa. Maksudnya ayat ini bagaimana? Apakah semua keluarga Nabi keturunannya itu suci semua, jauh dari dosa? Namanya manusia tetap punya dosa, karena keluarga Nabi keturunannya itu bukan maksum, terhindar dari maksiat, dijaga oleh Allah dari maksiat. Ya, kadang melakukan dosa. Saya tanya sendiri kepada salah satu keluarga Nabi, kalau di sini Habib. Saya tanya, Beb, keluarga Nabi itu tidak semuanya lurus. Kenyataannya begitu, Beb. Iya. Ada yang melakukan dosa, ada yang tidak. Bahkan ada yang golongannya itu masuk golongan Syiah. Orang Syiah ini lebih memuliakan Sayyidina Ali daripada yang lain. Bahkan yang dianggap keluarganya Nabi ya keluarganya Sayyidina Ali saja. Itu bagaimana, Habib? Habib kemudian menjawab begini, kalau memang itu betul-betul keluarganya Nabi, pasti nanti di akhir hidupnya itu dia bertobat. Begitu. Nah, ini maksudnya ayat ini diantaranya itu. Jadi keluarga Nabi, keturunan Nabi, umpama ada yang biasa melakukan maksiat atau masuk golongan Syiah, katanya si Habib itu, nanti kalau dia betul-betul keturunan Nabi asli bukan palsu, pasti dia sebelum wafat itu tobat. Nah, inilah yang disebut dengan ayat di sini, Allah Ta'ala itu mensucikan keluarga Nabi, keturunan Nabi dengan sesuci-sucinya. Jadi walaupun di awalnya itu umpama ada keturunan Nabi yang melakukan maksiat, sering melakukan maksiat, biasanya di akhir hidupnya itu sebelum wafat dia pasti tobat, kalau memang dia itu keturunan Nabi yang asli. Kalau yang hanya sekedar ngaku-ngaku, ya wallahu a'lam. Dan keluarga Nabi ini ya sama dengan kita. Artinya sama apa? Ya sama wajib melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tidak kemudian kalau keluarga Nabi, keturunan Nabi boleh bebas melakukan dosa. Bukan, itu tidak begitu. Semuanya sama. Bahkan kalau keluarga Nabi yang melakukan dosa, dosanya itu berlipat-lipat ganda. Jadi dosanya itu lebih banyak
keluarga Nabi yang melakukan maksiat daripada orang biasa. Cuman di sini kita ini diperintah untuk memuliakan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka hal demikian ini termasuk hati yang bertakwa. Apa syiar-syiarnya Allah? Banyak. Ya, diantaranya adalah memuliakan keluarganya Nabi. Selain itu apa? Ya banyak. Ya masjid, ya musola, pengajian, pondok pesantren, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan memperjuangkan atau mendakwahkan agama, itu semua syiar-syiarnya Allah Ta'ala. Nah, yang mau melakukan seperti ini, memperjuangkan atau bantu-bantu, dia pasti mempunyai takwa kepada Allah. Jadi bisa dilihat guys, kalau ada orang semangat dalam perjuangan, entah itu di masjid, di musola, di pondok, di majelis taklim, pengajian-pengajian, ini semua tanda bahwa dia itu mempunyai hati yang bertakwa. Nah, sebaliknya kalau ada orang yang tidak semangat untuk memperjuangkan syiar-syiarnya Allah Ta'ala, tidak memperjuangkan, malah gembosi, ini tanda wis, tanda dia itu punya takwa tapi sangat sedikit. Sudah bisa dilihat ya, lihat wis, di sekeliling kita orang yang betul-betul memperjuangkan syiar-syiarnya Allah, pasti di dalam hatinya itu mempunyai rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin semangat, ya semakin besar takwanya. Tapi kalau tak ada modus, ya tak ada modus. Kalau ada modus ya beda lagi. Apa itu modus? Cakang ya. Cakang berjuang di masjid, tapi ada maunya, ingin sesuatu dari masjid umpamanya. Cakang memperjuangkan di pondok, di pengajian umpamanya, tapi ada maunya biar berkatnya lebih banyak, oleh benyaan berkata. Nah, lain lagi, itu modus, itu tidak masuk di sini. Bukan termaksud takwa takut kepada Allah, tapi bisa jadi takwa takut kepada istri yang lebih tua. Takut ke bini si pertama. Montak bengi bemoleh kah compon. Kemudian hadis yang pertama, wa an Yazid bin Hayyan qala intalaqtu ana wa Husain bin Sayrah wa Umar bin Muslim ila Zaid bin Abi Arqam bin Arqam. Jadi dalam hadis ini, hadis dari Yazid bin Hayyan, katanya Yazid, saya bersama Husain. Jadi di sini kalau Arab itu ada Husain pakai sin, ada Husain pakai sod. Kalau orang Indonesia, apalagi orang Madura, nyebutnya demak pakai sen. Nah, cukup sen lah. Husain pada baik panggil sen. Mon Abdullah, orang Madura panggilnya Dullah ya. Demak kakela itu betul ya. Kalau orang Jawa Abdurrahim celok Rokim, nang dikim Rokim. Mon Solihin Solikin ya, orang Jawa. Ya begitulah, lidahnya beda-beda ya. Orang Arab juga begitu. Kadang-kadang ada orang Arab itu bacanya mengsle ya. Wadduhe walaili idza saji, itu termasuk bacaan yang dibenarkan oleh Rasulullah, karena pada saat membaca memang lidahnya tidak bisa. Kalau di luar Jawa mana itu ya, mungkin Kalimantan apa ya, tidak bisa ngomong Allah, tidak bisa. Allah di sini juga banyak ngomong Allah ya, apa can Allah ya, jangan Allah. Di sini Yazid ini
bersama Husain bin Surah dan Umar bin Muslim datang kepada Yazid bin Arqam radhiyallahu anhu. Falamma jalasna ilaihi qala lahu Husain. Jadi ketika ketemu sama Husain, kita katanya Yazid ini berkata, siapa yang berkata? Husain berkata kepada Zaid bin Arqam. Jadi katanya begini, laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Enak kamu Zaid, katanya Husain. Kamu ini enak banget, jangan orang yang semakin enak banget. Kenapa? Kebaikannya kamu itu banyak, katanya Husain kepada Zaid. Wa anta ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikannya banyak, juga sering melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'ta Khadijah. Kadang juga kamu mendengarkan apa yang dikatakan wa sami'ta hadisahu, dan kamu mendengarkan hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak kamu sering kumpul sama Nabi, melihat Nabi, mendengarkan sabdanya Nabi. Wa ghazawta ma'ahu, perang bersama Nabi. Wa shallaita khalfahu, berjamaah dengan Nabi. Laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Enak kamu Zaid, kamu ini luar biasa, sholat berjamaah sama Nabi, mendengarkan hadis-hadis Nabi, berperang dengan Nabi, sering melihat Nabi. Wes enak sekali. Karena Husain ini mengatakan begini kepada Zaid, dilanjutkan, hadisna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah. Coba ceritakan apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu apa saja Zaid. Kasihlah ilmunya, saya ingin tahu. Qala, kemudian Zaid menjawab, ya bani akhi, wallahi laqad kabirtu sinni. Wahai anak saudaraku, berarti Husain ini ponakannya ya. Wahai anak saudaraku, wallahi laqad kabirtu sinni. Laqad kabirat sinni, saya sudah tua. Saya sudah tua, Sen. Wa qudima ahdi, ya usia saya sudah banyak. Wa nasitu ba'dalladzi kuntu a'imir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kamu ingat Zaid, karena saya sudah tua, sudah sepuh, sudah bagaimana ya, sudah umurnya tinggal sedikit, tentunya ingatan saya itu sudah enggak seperti dulu. Kalau kamu minta hadis-hadis Nabi dari saya, ya tolong ya, jangan menyuruh saya sesuatu yang saya lupa. Jadi banyak yang lupa wis ya. Jadi wadasitu ba'dalladzi kuntu a'imir Rasulillah, sudah banyak lupa sebagian apa yang disabdakan Rasulullah kepada saya. Fama haddatstukum faqbalu, apa yang saya ceritakan kepada kalian ya terima, berarti itulah yang bisa saya ingat dan bisa saya sampaikan. Wa mala fala tukallifuni, dan kalau memang saya ini tidak membicarakan, tidak menyampaikan hadis-hadis Nabi, jangan dipaksa, memang sudah banyak yang lupa. Summa qala, kemudian Zaid berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid mulai menceritakan hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang sekali ini hadis ini. Kemudian menceritakan ceritanya bagaimana. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiban bima'in yud'a humban baina Makkah wal Madinah. Berdiri Rasulullah. Jadi Zaid bercerita wis. Karena tadi kan sudah diminta untuk menceritakan tentang hadis-hadis Nabi. Berdiri Zaid bercerita bahwasanya Rasulullah suatu ketika berdiri di antara kita berpidato.
Berpidato di sampingnya itu ada sumur yang berada di antara Mekah dan Madinah. Fahamidallaha wa asna alaihi. Nabi Muhammad memuji kepada Allah dan mengatakan alhamdulillah. Jadi kalau mau ceramah, mau apa, pasti kan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin, kan begitu. Ya begini caranya, begitu memang. Wa wa'adha wa dzakara. Wa wa'adha wa dzakara. Kemudian Nabi Muhammad ini berpidato, memberi wasiat. Kalau bahasanya anak sekarang memberi tausiah ya. Kalau dulu zaman saya masih kecil tidak ada tausiah itu, yang ada pidato. Pidato. Kalau emak-emak sepuh dahulu bukan pidato. Anoro aminato. Aminato, benar pidato, minato. Mon Megawati, negawati. Pakai N. Jadi sekarang Rasulullah bertausiah, memberikan ceramah, summa qala amma ba'du. Kata Nabi setelah memulai penceramahnya, amma ba'du ala ayyuhan nas fa innama ana basyarun yushiku ay ya'tiya rasulu rabbi fa ujiba wa ana tarikun fikum saqalain. Ini sabdanya Nabi, wahai para manusia, saya ini manusia biasa. Ini sama ya, cuman bedanya adalah Rasulullah itu nabi dan rasul. Urusan lainnya makan, minum, tidur, menikah, punya anak sama. Punya apa ya? Punya rasa lapar juga, rasa kenyang juga sama. Bedanya Rasulullah itu menjadi rasul. Kemudian Nabi mengatakan, saya meninggalkan dua hal kepada kalian. Apa dua hal itu? Awaluhuma kitabullahi fihil huda wan nur. Yang pertama yang saya tinggalkan, kata Rasulullah, Al-Quran yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Jadi Al-Quran itu petunjuk dan cahayanya orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran ini apa ya? Isinya itu pasti benar ya, pasti benar, dan yang membacanya pasti dapat pahala. Fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bih. Maka ambillah kitabnya Allah ini, pegang teguhlah kepada Al-Quran. Tapi kalau zaman sekarang itu kalau terlalu mengamalkan Al-Quran, kocak kolot ya, kuno ya. Wis terbalik ya. Coba wis lihat, kalau Al-Quran mengatakan ini tidak boleh, haram, dosa, dilakukan, paling kocak kolot. Ya begitulah manusia. Kita ini imannya tergantung kita, sikap kita kepada Al-Quran. Kalau betul-betul meyakini berarti Al-Quran, berarti kita ini betul-betul beriman. Kalau masih ngomong kolot, mengamalkan yang benar itu malah disalahkan. Yang kolot, nutup aurat kolot, ngomong apa adanya kolot ya. Padahal isinya adalah Al-Quran. Panjang ini. Cukup sekian dulu, insya Allah dilanjutkan besok, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.